Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Halimah, angkatan CGP angkatan 11, akan wawancarai Pak Baidi untuk memenuhi tugas CGP kami tentang pra-observasi. Bagaimana Pak Baidi kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada pagi ini umur kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bisa menemui Bunur. Mudah-mudahan pertemuan kita oleh Allah diberikan kelancaran dan sukses. Amin, amin. Terima kasih Pak Baidi atas waktunya. Langsung saja nggih Pak Baidi. Saya akan mewawancarai Pak Baidi sebelum pelaksanaan observasi yang dinamakan adalah pra-observasi. Nah, yang saya tanyakan, boleh nggih Pak saya bertanya? Boleh. Baik, sebelumnya saya bertanya tujuan pembelajaran yang akan diobservasi Pak Baidi, tujuannya apa nggih Pak? Ya, terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti di pembelajaran yang akan datang itu adalah berkaitan dengan fikih, yaitu berkaitan dengan fikih, kontennya yang mana pada waktu itu nanti akan saya jelaskan tentang tohar, tata cara bersuci, dan tujuannya itu saya cuman ambil dua. Nah, yang pertama, bagaimana siswa ini dapat menjelaskan makna toharoh dengan baik dan benar, dan gimana nanti siswa bisa menjelaskan tentang macam-macam najis dan fungsi toharoh secara benar dalam kehidupan beribadah sehari-hari. Ini tujuannya akan saya sampaikan nanti Di pembelajaran. ya. Nah, pertanyaan yang kedua Pak, di dalam materi tadi agama gitu Pak, Ya, agama. Nah, untuk mengembangkan materi itu seperti apa Pak? Dalam pengembangan materi itu ada tiga. Yang pertama yaitu tentang pemahaman teori dulu, supaya anak itu tidak salah paham dalam menjalankan tugas keagamannya. Yang kedua yaitu saya memberikan contoh tata cara toharoh yang benar, sehingga nanti ibadahnya murid itu bisa baik. Cara yang ketiga adalah mempraktekkan anak itu supaya tahu di kelas, sehingga nantinya bisa baik di rumah masing-masing. Itu pengembangan kita ada tiga. Teori harus dipahami dulu, saya memberikan contoh, dan yang ketiga anak itu dipraktekkan di kelas. Seperti itu benar. Jadi pengembangannya tadi teori, contoh itu maksudnya gimana Pak? Bapak saya itu memberikan contoh. Oh, Bapak sebagai model ya Pak ya, untuk memberi Setelah contoh. memberikan contoh, nanti Anak-anak itu untuk dipraktekkan. Ya. Sangat baik ini Pak. Ya. Untuk yang ketiga ya Pak ya, model pembelajaran apa yang Bapak akan mempraktekkan di dalam observasi nanti? Ya, sesuai dengan materi, sepertinya yang cocok itu student center benar. Ya, student center. Nah, di situ nanti siswa itu fokus dan aktif, supaya anak itu tidak punya kesempatan untuk bicara yang lain di luar materi. Nah, jadi anak yang berpusat gitu Iya, Pak. iya. Jadi pembelajaran yang disebut student center Iya. itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Iya. Jadi anak-anak yang aktif gitu Pak. aktif ya. Terus dalam praktek seperti itu, insya Allah kalau di sini benar sangat relevan, karena anak di sini saya lihat kayaknya sangat senang apabila anak itu diberi tugas-tugas yang sifatnya mengembangkan diri dan aktif sendiri. Itu Jadi kayaknya yang lebih senang. praktek langsung Iya, seperti lebih itu ya senang, Pak. iya. Ya, itu dalam modelnya dan strategi yang saya ambil dalam pembelajaran itu. Yang pertama, mestinya sedikit saya menyampaikan ceramah dulu. Nah, setelah saya menyampaikan ceramah tentang kaitan dari toharoh, baru
saya berusaha mempersiapkan anak siswa itu dalam memahami secara kelompok masing-masing untuk bisa memahami secara betul apa sebenarnya tohro itu. Strategi pembelajarannya. Ya. Jadi Pak Baidi untuk membuat strategi pembelajaran supaya di pembelajaran di dalam kelas aktif dan efisien gitu Pak. Ya. Jadi strateginya tadi ceramah terus sebentar. Dulu, ya. Lalu anak itu dipersiapkan di kelompok masing-masing. Oh, dibuat per kelompok seperti itu. Membahas materi per kelompok sesuai dengan tujuan yang ada pada belajar itu. Ya. Jadi anak-anak strategi dilaksanakan itu tujuannya tadi supaya anak-anak aktif seperti ya, Pak, ya. Yang tadi model pembelajarannya student center gitu ya Pak. Ya, baik. Untuk ini Pak, penilaian itu gimana? Ya. Mau rencananya seperti apa penilaiannya Bapak? Berkaitan dengan pembelajaran yang mestinya ada penilaian, karena penilaian itu adalah hal yang sangat penting, urgen benar. Karena penilaian itu bisa mengukur sampai di mana batas kemampuan anak itu. Nah, kalau tanpa penilaian ya sangat sulit untuk memberikan istilahnya reward apa nilai apa kepada anak itu. Nah, caranya saya akan berikan penilaian secara kelompok, diberi tag secara tulis. Oh, berarti teks tulis ya Pak ya. Dikerjakan dalam kelompok. Oh, berarti memberi tes tulis secara berkelompok. Iya ya Pak. Itu asesmen yang saya ambil. Nah Pak, tadi saya tanya ini Pak, untuk observasi mempraktekkan ini sasarannya di kelas berapa nih Pak? Ini sasarannya di kelas 5, Kelas 5. Kelas 5. Nah, waktu pelaksanaannya Pak jam ke berapa? Pelaksanaannya itu jam kedua. Jam kedua. Oke. Hari Kamis yang akan datang. Oh, minggu depan berarti? Iya, minggu depan. Siap. Jadi Pak ya, tadi sebelum Pak Baidi mempraktekkan atau saya mengobservasi ke pembelajarannya Pak Baidi, saya ini bertanya tentang pra yang akan dilaksanakan supaya pelaksanaan observasi nanti pembelajaran di kelas supaya lebih mengarah ke alur-alur pembelajaran yang Bapak lakukan seperti RPP sudah disiapkan semua ya Pak ya. Terus tujuannya, terus model pembelajarannya, strategi, penilaian. Nah, itu sudah direncanakan sama Bapak untuk praktek pembelajaran yang di kelas nanti ya Pak gitu. Hal itu memang kayaknya harus direncanakan terlebih dahulu supaya kita ini lebih mempersiapkan dari pertama dari modul ajarnya, dari media pembelajarannya, ya supaya nanti bisa lebih baik dalam penyampaian di kelas itu yang akan datang. Untuk praktek minggu depan. Ya. Jadi harapan Bapak diadakan pra ini seperti apa Pak tujuannya? Kan saya mentanyakan kita sebelum mempraktekkan, sebelum saya mengobservasi, harapan Bapak kan kita mengadakan pra, tujuannya tuh supaya apa? Berarti saya maksudnya ya tujuan saya diadakan pra ini ya untuk kepentingan pembelajaran datang itu yang pertama supaya pembelajaran di kelas itu lancar dan terarah sesuai dengan wawancara pada pra pembelajaran ini. Sekarang ini ya Pak. Nanti tinggal kita laksanakan di mana letak kekurangannya atau kelebihannya bisa diberikan di pembelajaran nanti. Baik Pak Baidi, saya ucapkan terima kasih banyak berkenan
untuk diwawancarai pra observasi ini supaya kedepannya nanti minggu depan Pak Ya, prakteknya lancar dan tidak ada kendala sesuai apa yang diinginkan sesuai dengan tujuan kita. Ya. Baik, terima kasih. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah baik, sehat, siap berprestasi. Yes, oke. Sudah sarapan pagi? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Jadi kalian sudah siap semua dalam mengikuti pembelajaran pada pagi ini ya. Saya mau tanya, siapakah yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua? Ya. Kalau sudah masuk semua berarti sudah kasih tanda hadir semua ya? Ya. Nanti besok-besok kalau ada yang tidak masuk, sebelumnya kasih informasi dulu kepada Pak Guru ya, supaya Pak Guru tahu apakah anak itu sakit atau gimana ya. Mari kita berdoa dulu ya, berdoa dulu sebelum belajar. Nanti kalau kita berdoa, insya Allah ada pertolongan Allah sehingga kita dapat memahami ilmu dan nanti bisa mendapat ilmu yang manfaat dan barokah sehingga nantinya kalian semua jadi anak yang solihin dan solihah. Mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah Li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan dengan doa yang kita sampaikan ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. ya. Sekarang anak-anak semua, kan Bapak sudah nanya ya, bahwa aku semua berarti anak sekarang ini sudah siap mengikuti pelajaran. Nah, selanjutnya mari kita memposisikan tempat di kelompok masing-masing dulu. Nah, sebelum menempati di tempat, Bapak punya sedikit permainan. Nanti ini ada satu persatu maju dan dibaca, kena bacaan apa dikumpul sesuai dengan bacaan yang sama ya. Mari kita maju dari sini dulu, ambil satu. Terus di sini maju dulu, ya. Dulu. Di sini sudah sesuatu dulu. Nama nanas. Tolong setelah dibuka kita baca dulu. Siapa yang menerima bacaan jambu? Kumpul di sini. Yang dapat jambu kumpul di sini. Semua. Jambu yang menjambu pindah. Ini jambu, ya, di sini jambu. Di bawah, kertasnya di bawah. Yang di bawah. Setelah jambu dibuka, siapa
yang dapat bacaan nanas? Sini nanas. Ini nanas. Semuanya di bawah, sana di bawah. Ya. Yang dapat bacaan jeruk. Sini jeruk, sini jeruk. Ya, jeruk. Mangga. Dipersilakan. Berarti pas. Berarti kalian ini sudah mempunyai nama kelompok masing-masing. Di sini kelompok apa? Di sini kelompok apa? Ya, di sini. Di sini. Berarti sesuai dengan selera kalian semua. Ya, selera ya. Ya. Nah, mari kita nyanyi dulu supaya lebih semangat. Ya, ada yang apa? Nyanyi apa namanya? Merdeka? Lalu belajar Pancasila. Ada yang apa? Pasti apa semua. Ya. Dipersilahkan kita mulai. Semangat apa tidak? Semangat. Semangat. Perlu diperhatikan bersama sebelum kita memulai pelajaran. Mari kita pahami dulu
apa tujuan dari pembelajaran pada saat ini. Ya, dengarkan dulu. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan tentang toharo. Apa itu toharo? Nanti ada dalam keterangannya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam dan fungsi toharo. Dua ini dulu kita harus pahami. Nanti setelah kita belajar pada pagi ini, kalian semua mampu menjelaskan seperti inilah yang namanya toharo, dan seperti inilah fungsi dan macam-macam najis yang berkaitan dengan toharo tersebut. Perlu kita pahami anak-anak sekalian. Nanti kalian semua bahas di kelompoknya masing-masing. Saya kasih lembar kerja, nanti dibaca, ada yang membaca, yang lain mendengarkan, dan nanti bertanya kepada kelompoknya masing-masing. Ya, mungkin di sini bentuk dulu. Di sini siapakah kelompoknya? Di sini dulu. Vigo ya, Vigo. Di sini siapa? Satria. Iya. Di sini. Nanti ketuanya membaca dan selain mendengarkan, merespon dan tanya nanti. Ya, bisa dipahami? Bisa. Saya kasih. Kita buka dulu, dibuka. Di dalam lembar tugas ini, dengarkan dulu ya, ada pengertian toharo. Ada pengertian toharo, kemudian ada macam-macam najis, dan ketiga ada fungsi dari toharo. Dan yang keempat, pengertian dan cara mensucikan najis, baik najis yang ringan, tengah-tengah maupun yang berat. Ini ada di dalam teks yang Bapak berikan itu. Tolong dibaca, dipersilahkan mulai. Ya. Musyawarah di kelompok masing-masing. Bisa tulis dulu, bisa tulis. Dibaca Ino. Siapa ini? Bilal. Ya, Bilal. Baca. Ya. Dimusyawarahkan. Nanti mana yang belum paham? Tanyakan. Ya. Dengan baik dan benar. Ayo ini. Pertanyaan dulu. Silakan, kelompoknya, ayo silakan. Ya Allah. Pak, dibaca, ngancet ada. Milih ya, milih. Karena kamu pahami ya, milih. Maju di depan. Tunggu dibaca dulu ya, dibaca dulu, pahami dulu. Nanti setelah melaksanakan tugas ini, kalian diminta satu
perwakilan kelompoknya masing-masing maju untuk mempresentasikan ya. Dipersilakan kalau ada yang belum paham ya. Ya. Cara mensucikan najis ya caranya tinggal ya ini ya dibaca dulu ya. Nah sepertinya ini akan terjawab dari lembar ini kan sudah dibaca, kalian sudah paham pasti di sini. Benar sini. Ini siapa ya? Ya. Gak usah itu semua nanti dibaca satu aja. Buat belajar. Ya, buat orang. Semua gimana? Semangat? Zen? Mana Zen? Harus semangat Zen. Bisa nanya ke Zen kalau nggak paham ya. Tentang cara mencucikan dan bersahabat, menghadap. Ya, dipresentasikan. Siapa yang maju? Semua ya. Z. Ikut. Akan menjelaskan secara singkat tentang pendalaman yang berkaitan dengan orang tersebut. Siapakah yang mau maju terlebih dahulu dari kelompok ini? Dari cukup ambil satu saja, jangan dibaca semua. Islamiyah perwakilan dari kelompok Mangga, mohon yang lain perhatikan. Ini menjelaskan tentang macam-macam najis. Mungkin ada tanggapan dari yang lain? Apa betul, apa salah, apa mau nambah? Ya, ada yang mau nambah? Ya, nggak ada. Ya kalau nggak ada, terima kasih kepada Nanda Islamiyah sudah mewakili kelompok Mangga. Tepuk tangan untuk Islamiyah. Kemudian kelompok Nanas, kelompok Biro, kelompok Mangga. Ini, ayo. Nanda Islamiyah ya.
Silakan perhatikanlah ya. Suaranya diteruskan. Kurang pelan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin bisa ada yang bantu sini. Ulang lagi suara yang keras. Mana? Suara yang keras ulang. Yuk. Ya, ini. Ya. Ya, saya bantu dulu ya. Ini cara mensucikan najis muhafafah. Muhafafah artinya ringan. Contohnya kencing anak kecil laki-laki sebelum umur 2 tahun dan tidak makan sesuatu kecuali makan air susu ibu. Caranya gimana cara mensucikannya? Cukup memercikan air walaupun tidak mengalir sudah cukup. Mungkin ini yang disampaikan, namun suaranya kurang keras. Bisa ada yang menyanggah gimana? Setuju apa tidak? Sepakat? Dipersilahkan, Mia. Ayo. Mungkin ditambah atau mengurangi? Nomor 4. Dulu, ini masih mau menambah. Ya, suara yang ini menanggapi dan memberikan pendapat kepada kelompok ini tentang cara mensucikan najis muhafafah. Persilakan Islamia. Contoh najis muhafafah adalah najis kakinya anak kecil laki-laki yang baru umur 2 tahun dan tidak makan kecuali makan air susu ibu. Bagaimana cara mensucikan najis tersebut? Ialah dengan membersihkan air pada benda yang terkena najis muhafafah itu yang dimaksud dengan membersihkan air di dalam tubuh, jangan membersihkan air yang tidak Ya. Ini sedikit ditambah, tapi sebenarnya sama ya, sama. Intinya najis muhafafah adalah kencing anak kecil yang laki-laki yang masih belum umur 2 tahun hanya makan air susui. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Nanda kedua. Bagus. Silakan kelompok sini ya. Mohon suaranya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dipandang manusia kecuali air mani. Hukum najis wasita yang meninggal. Bagaimana cara mensucikannya? Mensucikan najis tersebut gunakan alat ganti seperti sapu, kain atau tisu untuk mengangkat benda najis. Ini maksudnya gini, maksudnya dari Nanda Hilal ini najis yang berkaitan najis mutawasito, najis tengah-tengah, tidak berat, tidak ringan, namanya mutawasito. Caranya pertama,
benda najisnya dibuang terlebih dahulu, kemudian dicuci dengan air. Itu maksudnya. Mungkin ada yang menanggapi. Setuju semua? Terima kasih pada Anda Dila dan kelompoknya. Tepuk tangannya mana? Tinggal satu kelompok dipersilakan dari kelompok Sibu diwakili Mangga, Satria atau Rio dipersilakan. Kita yang menggambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 5 melaksanakan sholat pagi dikarenakan sudah suci dari hadas kecil atau besar. Ya, bisa dipahami? Ya. Apa? Ada yang bisa membantu di apa yang dijelaskan oleh Nanda Satria? Ini saya bantu. Anak kelas 5 itu bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena sudah suci, termasuk suci dari hadas kecil maupun besar. Baru kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan ketentuan. Nah, itu. Dipersilakan siapa yang berani bertanya, Persatria. Ayo, nanti saya kasih hadiah. Ayo tanya. Hadiahnya kalau nggak sekarang besok. Ayo silakan. Saya kasih hadiah yang mampu atau yang mau bertanya yang berani kepada Nanda Satria. Dipersilakan. Yang berkaitan dengan kesucian seseorang dalam melaksanakan sholat. Ayo, ayo. 1. Ya, bagaimana kalau tidak suci dalam melaksanakan sholat? Otomatis sholatnya tidak sah. Bagus, besok. 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu 6. Mengapa? Ayo, mengapa? Masa terjadi jawab. Mengapa kan itu batal? Ayo. Bisa dibantu siapa yang bisa menjawab? Mengapa? Ayo. Karena najis. Karena najis. Ya, yang mungkin karena itu pertanyaannya agak tinggi, ya Bapak membantu jawab ya. Dalam keterangannya khurujuma min bainad duburi wal qubur, itu sesuatu yang keluar dari dubur belakang, depan dan belakang itu akan membatalkan wudu. Kalau wudunya batal, maka sholatnya juga maksudnya keluarnya sesuatu dari kedua lubang dubur dan lubur itu akan membatalkan wudu sekalipun keluar emas, apalagi itu. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Satria. Bapak punya hutang 2 pada keluar dan Alif hadiah. Ya, terima kasih. Ini sudah luar biasa anak-anakku sekalian dalam memahami tentang toleran. Ini dasarnya. Pentingnya kita melaksanakan doa ini. Ada perintah Allah dalam Al-Quran yaitu Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mana Pak Sobat ini yang maksud dengan suci? Nah, sini. Sesungguhnya Allah senang pada orang yang bertaubat. Walaupun kita berdosa banyak, jangan susah. Allah siap menerima taubatnya, kecuali sudah nyawa ada di kerongkongan dan dosa syirik lagi.
Yang kedua, Allah senang orang yang bersuci. Nah, disitulah pentingnya kita belajar tentang suci. Suci dari haid atau nifas, junub, atau yang lain. Bisa dipahami dalilnya. Dalilnya tentang kita harus melaksanakan thaharah dalam melaksanakan ibadah. Kalian sudah tadi menjelaskan thaharah dibagi dulu secara bahasa dan secara istilah. Secara istilah adalah suatu cara yang dilakukan dengan tujuan untuk mensucikan diri dari hadas kecil dan besar. Ini secara apa yang menjadi alat untuk bisa suci? Pertama, air yang mensuci. Kedua, atau batu, tisu bisa, daun jati bisa untuk suci. Apa saja berdasar. Yang penting benda itu tidak berair. Selanjutnya, macam-macam najis. Ini apa? Bola, mengandung najis berat atau najis daging. Yang kedua, membawa najisnya anak laki dan kecil yang umur belum umur 2 hanya makan air. Kau nanya Mas Ubedi, apakah ada orang perempuan yang semua Pak? Tidak ada. Kenapa? Itu bisa diperjelas besok-besok berkaitan dengan ilmu biologi. Ya. Yang ketiga, tawas najis tengah-tengah. Contohnya kencing, kotoran hewan, kotoran manusia. Untuk evaluasi saya gabung dengan pelaksanaan kerja kelompok itu. Mungkin dari Pak Subidi hanya ini, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian. Dipersilakan, ini penting sekali. Ada pertanyaan? Thaharah ini artinya suci. Siapa yang harus suci? Diri. Suci dari apa? Najis kecil dan najis besar. Apa hadis kecil ini? Seperti kita kencing, baru kita sucikan, baru kita berwudu. Namanya itu suci dan hadis kecil. Hadis besar apa? Nifas, hubungan suami istri, harus atau mimpi basah. Ini harus mandi besar. Kalau tidak mandi besar, tidak bisa melaksanakan ibadah. Itu kesimpulan dari saya. Kalau ada pertanyaan, ya kita cukupkan di sini saja, ya. Karena ini sudah selesai, insya Allah minggu yang akan datang Bapak akan melihat kembali bagaimana pelajaran sekarang ini bisa nyambung pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih kepada anak-anak sekalian. Kurang lebihnya Bapak Subedi ini mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah apabila ada penyampaian yang keliru. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan dari Rima sebagai PP saya, dan Pak Baidi sebagai observer yang telah observer sama saya. Baik, saya langsung
langsung aja ke Pak Baidi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Cuaca ya Pak ya panas ya? Ya panas ini mungkin ada hujan turun nanti. Iya Pak. Mudah-mudahan dengan keberkahan hujan kita diberi kesehatan semua. Iya. Oh iya Pak, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Ini disebut dengan pasca observasi ya Pak. Minggu kemarin Pak Baidi sudah melaksanakan observasi di dalam kelas dan sudah ada pengamat di dalamnya, ada saya ya Pak ya. Yang saya tanyakan bagaimana perasaannya Bapak setelah melaksanakan observasi secara berlangsung seperti itu Pak? Ya. Yang saya rasakan Bu ya, yang saya rasakan setelah melaksanakan di kelas itu yang pertama ya ketahuan kekurangan saya, dirasakan kekurangan saya karena setelah saya ingin melaksanakan ternyata semua apa yang saya rencanakan kayaknya hilang semua. Itu pertama. Ya, hilang. Namun dengan perasaan seperti itu menjadi motivasi kepada saya. Ya, menjadi motivasi sehingga kita berusaha ingin lebih baik dan ingin belajar. Seperti itu. Ya. Yang ketiga juga saya sangat berterima kasih ada seperti itu. Iya siap Pak. Nah, oh iya mau tanya lagi Pak. Tadi sudah perasaannya hilang katanya Bapak, tapi ya alhamdulillah namun bisa untuk pembelajaran gitu Pak. Nah, bagaimana perasaannya waktu diobservasi kan ada pengamat, ada saya maksud ini Pak. Bagaimana perasaannya Bapak di dalam pembelajaran tuh? Saya ada di dalamnya tuh gimana gitu? Ya, pertama lebih semangat Bu. Lebih semangat ya. Apa bisa kita semangat? Karena niat saya ingin berusaha, ingin lebih baik dan ingin menampakkan cara saya mengajar yang baik supaya dapat penilaian dan supaya bisa diisi nanti di mana letak kekurangan sebagai bahan saya untuk ke depan. Nah, yang saya tanyakan tadi selanjutnya Pak, di dalam pembelajaran kemarin yang diobservasi, proses pembelajarannya itu bagaimana Pak? Apakah sudah baik atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Setelah saya melaksanakan pembelajaran kemarin minggu kapan ya? Ya, hari Kamis. Ya. Itu saya rasakan lebih baik daripada saya belajar di setiap harinya. Mengapa? Karena lebih persiapan. Lebih persiapan. Yang pertama yang saya rasakan ya, kayaknya saya mengajar itu tersampaikan dengan baik. Tujuannya itu sudah anak-anak paham. Kemudian setelah tujuan saya sampaikan, materi yang saya sampaikan itu agak menyentuh dan juga gampang saya memberikan penilaian penuh. Ya, di manakah anak itu dalam memahami materi pada waktu itu? Untuk model pembelajarannya apakah menurut Pak Baidi? Ya. Model pembelajarannya itu terlaksana atau bagaimana? Ya, sesuai dengan modul ajar yang saya siapkan itu adalah bisa dikatakan 80%. Alhamdulillah, masih dapat 80%. Iya. Karena apa? Karena di modul ajar saya diisi dengan student center Bu ya. Iya. Sehingga dalam proses pelajaran itu terlaksana Bu. Anak itu aktif ya, yang namanya anak pasti ada sebagian, ada yang tidur mungkin. Nah, namanya anak itu semua pembelajaran dari awal sampai akhir itu anak yang aktif. Hanya sedikit saya yang menyampaikan, katakanlah hanya mengantarkan penguatan seperti ya, itu. nanti di
belakangnya. Oh, ada, belakangnya, ya. wes, ya. Sebelum pelaksanaan pembelajaran berkelompok, sedikit saya mengantarkan lewat ceramah itu supaya anak itu paham dulu, baru anak-anak itu melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Saya sangat senang sekali. Nah, tadi sudah diceritakan model pembelajarannya sudah terlaksana dengan baik, prosesnya juga. Nah, yang saya tanyakan Pak, adakah hambatan-hambatan yang terjadi selama pembelajaran di dalam kelas? Ya, pasti itu. Hambatan itu pasti. Iya. Nah, Manusiawi. iya, iya. Hambatannya itu ada dua, Nur. Pertama dalam segi sarana. Sarana dalam mempersiapkan dalam belajar itu termasuk layar. Oh, Layarnya Bu. proyektor. Ya, Proyektor. proyektornya itu masih dipakai teman di kelas lain. Karena yang satunya rusak, sehingga saya harus menunggu. Itu yang menjadi hambatan ke kita, sehingga kita kapan ya selesainya gitu. Itu segi sarana. Nah, ya, segi pengetahuan dalam saya murid gitu, kaitannya murid. Ya mungkin itu Bu Nur tahu hambatannya, karena ketidaklancaran dalam berbahasa saya sendiri dan juga anak dan saya itu tidak begitu komunikatif umpamanya, mungkin ibu yang tahu, itu yang saya rasakan ya. Itu hambatan. Jadi itu hambatan yang terjadi di dalam di dalam pembelajaran kemarin itu ya Pak ya. Nah, boleh diceritakan Pak alasan kenapa kok terjadi suatu hambatan, kok terjadilah hambatan itu di dalam pembelajaran kemarin itu Pak? Kenapa alasannya? Ya, alasannya pertama dalam segi sarana Bu ya. Karena pertama saya ingin masuk kelas. Masuk kelas ternyata di kelas lain itu tanpa sepengetahuan saya dipakai. Nah, seandainya itu saya tahu dipakai, maka saya akan agak lebih dimundurkan masuk sebuah waktunya. Sehingga saya merasa gimana kapan kesannya, itu alasannya. Pasti ada suatu kekhawatiran seperti itu ya Pak ya. Tidak tahu ternyata sudah dipakai. Oke. Yang hambatan yang kedua itu dengan saya pribadi Bu. Ceritanya ya mungkin pertama kurangnya dalam menguasai kelas, yang kedua kurangnya terbiasa ditungguin oleh Bu Nur. Juga masih hambatan. Ya, itu bisa menjadi penyebabnya. Ya benar Pak. Biasanya ada Bu Nur ya, ternyata ada Bu Nur, jadi gimana gitu. Kalau keinginan saya ingin mengajar yang lebih baik supaya dilihat dengan Bu Nur. Nah, ternyata itu mamanya manusia Bu ya. Ya, itu sudah ketahuan teman saya. Itu hambatan ya Pak ya. Iya Pak. Untuk hambatan pembelajarannya Pak bagaimana Pak? Ya alhamdulillah. Tidak ada hambatan ya Pak ya untuk pembelajaran. Modul. Untuk pembelajarannya itu sudah tidak ada hambatan, hanya cuman tadi itu benar. Itu di modulnya ada, cuma kemarin itu waktunya agak siang kan gitu. Oh iya, ya boleh diceritakan Pak. Maunya saya setelah anak itu belajar kelompok, nah kemudian setelah belajar kelompok bisa dinyatakan selesai semua, saya mau ingin ngajak anak ke depan dari proyek kelompok untuk mempraktekkan tata cara toher. Nah sesuai dengan saya tentukan. Nah, itu yang tidak dikerjakan karena menyangkut waktu. Menyangkut waktu ya Pak. Iya. Terus Pak, yang saya tanyakan lagi, solusi atau rencana apa yang akan Bapak laksanakan atau rencanakan dengan adanya tadi hambatan yang telah disebutkan tadi Pak Baidi tadi, rencana apa Pak? Untuk kedepannya, untuk solusinya itu bagaimana? Ke depan, yang pertama yang dari saya harus benar-benar secara maksimal dalam mempersiapkan segala media pembelajarannya, sarana pembelajarannya. Yang kedua, yang perlu kita siapkan
bagaimana saya ini bisa lebih memahami, lebih bisa menguasai kelas. Nah, iya, dengan cara mungkin melihat di YouTube, bertanya ke guru-guru yang sudah senior atau yang lainnya. Anggaplah berusaha ingin menambah pengetahuan. Ya, itu rencana kerja saya. Baik Pak, memang Pak ya, tadi yang dikatakan Pak Bedi, kendala-kendala atau ada solusinya, tidak lanjutnya. Tadi kan model pembelajarannya kan student center ya Pak ya. Jadi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Bedi kemarin memang berpusat pada siswa. Cuma kendalanya tadi media saja ya Pak ya, sama untuk berkolaborasi sama siswa seperti itu. Baik Bapak, itu saja yang saya tanyakan. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Pak Baidi, tindak lanjutnya, solusi-solusi hambatan-hambatan yang dialami Pak Baidi di dalam pembelajaran semoga terlaksana dengan baik dan kedepannya bisa maksimal lagi, Pak. Bagus. Dari hasil observasi saya kemarin, Pak Baidi sangat luar biasa dan apa ya istilahnya itu, studi centernya sudah ada waktu itu Pak. Ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ya, mau Pak? saya bertanya sedikit ke Nur. Oh ya siap-siap. Ya, di balik ini Pak. Siap-siap Pak, siap Pak. Ya. Monggo. Nah, undang-undangnya monggo ya, dikeluarkan dalam Bapak. saya ini kan ditunjuk dan diajak oleh ibu, itu suatu kebanggaan. Kebanggaan sebab kalau mengajar sendiri tanpa ditunggu, kan bisa seenaknya sendiri. Siap. Tidak bisa mengarahkan belajar yang sudah siapkan. Nah, sekarang apa yang perlu diperbaiki Nur yang terjadi pada saya, dan motivasi apa yang bisa sampaikan sebagai bahan untuk saya? Ya, yang saya nilai kemarin di dalam observasi di dalam kelas, tujuan saya coaching Pak ya. Jadi tadi sudah yang saya catatan saya Pak. Catatan saya itu catatannya sangat maksimal Pak. Tadi student centernya sudah bagus untuk pengembangannya. Nah, selanjutnya peningkatan harus ditingkatkan lagi itu dalam proses tadi yang Pak Baidi kendalanya, yang kendala untuk berkolaborasi dengan siswa itu benar. Apa yang Bapak kendala-kendala tadi itu ada catatan saya itu tadi sudah saya gali apa saja hambatan-hambatan itu sama dengan catatan saya. Mungkin untuk selanjutnya bisa ditingkatkan dengan berkolaborasi dengan siswa seperti itu Pak. Tidak ada nilai yang negatif lah buat Pak Baidi. Alhamdulillah penilaiannya penilaian dari saya untuk Pak Baidi sangat luar biasa dan bagus. Yang tadi sudah saya gali ide-idenya Pak Baidi, kendala-kendala itu untuk berkolaborasi dengan siswa seperti itu Pak. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih Bu Lim. Mungkin ada penguatan buat Bu Lim untuk yang diamati saya percakapannya dengan Pak Baidi. Mungkin penguatan dari Bu Lim sebagai pengamat. Terima kasih Nur atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Baidi sudah bersedia berkolaborasi dengan Nur di praktek coaching dalam supervisi akademik ini. Mungkin dari dua sisi ya, dari coach yaitu Nur Halimah dengan coachnya Pak Baidi. Nah, kalau dari coaching yang saya amati mulai dari observasi sampai pasca. Di sini nampak kalau Pak Baidi sebagai coach percaya sepenuhnya ke Bu Nur Halimah dalam menyampaikan apa unek-uneknya, apa yang menjadi keresahan, apa yang harus diperbaiki saat pembelajaran, sehingga Pak Baidi bisa menerima masukan yang baik yang membangun dari Bu Nur. Bahkan yang saya amati Pak Baidi tidak merasa seperti diawasi ketika
supervisi nampaknya Iya. Pak, meskipun ada sedikit Iya, iya, perasaan iya. tadi yang diungkapkan. Jadi supervisi ini sebagai suatu kebutuhan apa yang dirasakan Pak Baidi untuk perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Kemudian sudah nampak Pak Baidi menunjukkan apa yang akan dikembangkan saat pembelajaran. Kemudian tadi di pasca observasi juga ada rencana tindak lanjut, apalagi yang akan ditingkatkan selain dari student center tadi. Itu kalau dari sisi Pak Baidi sebagai coach. Karena coach kalau tidak percaya sepenuhnya kepada coach mungkin agak berat menerima masukan. Walaupun Ya. sebenarnya masukan ini tanpa sadar datang dari Pak Baidi sendiri, karena Bu Nur hanya menggali saja. Kalau dari sisi coach, kalau dari sisi coach, tentunya Bu Nur di sini sebagai CGP sudah kesekian kalinya mempraktikkan coaching. Saya amati Bu Nur dari prinsip coaching, alhamdulillah mulai dari kemitraan, proses kreatif, kemudian bagaimana Bu Nur memaksimalkan potensi yang dimiliki Pak Baidi, alhamdulillah sudah nampak Bu Nur. Kriterianya pun sudah terlihat mulai dari pra observasi, kemudian di saat observasi Bu Nur juga sudah nampak memberikan catatan dengan lembar observernya, kemudian di pasca tadi yang sudah dilaksanakan, alhamdulillah sudah nampak prinsip yang ada di coaching ini. Kriterianya pun alhamdulillah maksimal ya Bu Nurnya. Tadi yang pertama sudah menjabarkan tujuan dari coachingnya ini apa, sudah tersampaikan. Kemudian dari rekan sejawat ini diberi kesempatan untuk berkomunikasi hingga ada 2 arah komunikasinya. Kemudian ini memberikan saran kepada rekan sejawat, tapi tidak terkesan menggurui. Iya. Lebih banyak menggali, Pak Baidi mengungkapkan apa solusi yang harus dilaksanakan tanpa sadar. Kemudian ini Bu Nur berusaha mendengarkan, kemudian mengulang apa yang dirasakan Pak Baidi ketika Pak Baidi ini bertanya atau merangkum apa yang harus dilakukan. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nur ini sifatnya menggali, Iya. tidak menggurui. Iya, iya. Pak Baidi nanti harus bagaimana ketika ingin mengembangkan ini. Nah, ini muncul dari Pak Baidi. Berarti sebenarnya ya di sini yang hebat Pak Baidi sebagai coach. Ya. Kemudian dari Bu Nur juga bisa mampu memaksimalkan potensi dari coaching. Tadi terlihat Kebablasan ya. Iya. Kemudian buktinya apa? Tadi Bu Nur sudah memberikan percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret dari hasil observasi. Kemudian di percakapan tadi Pak Baidi menyimpulkan sendiri bagaimana apa yang harus dilakukan. Kendalanya. Ya, termasuk tadi kendala, kemudian bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Pak Baidi atas dukungan kolaborasinya kepada Bu Nur Halimah di pendidikan guru penggerak ini. Tadi saya tambahkan lagi ya, saat pra supervisi yang di video sudah saya lihat Pak, bagus sekali. Tadi sudah mulai dari kompetensi apa yang mau dicapai anak-anak, kemudian indikatornya juga apa area yang ingin dikembangkan sudah tersampaikan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Pada saat observasi pun Bu Nur memberikan catatan, jadi data apa yang digali Bu Nur berdasarkan data hasil observasi di kelas. Kemudian tadi pasca juga indikatornya sudah apakah tercapai atau tidak, ada kendala atau tidak, dan itu dilakukan dengan cara tidak menggurui, berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh Pak anak ini, tentunya dengan berbasis data tadi ya. Kemudian yang terakhir tadi
selain student center, apalagi yang masih perlu Pak Bedi kembangkan juga tersampaikan. Terima kasih Pak Bedi. Terima kasih Bu Lim atas masukan. Baik ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.